Pernah ya lu ada di posisi sebenarnya capek banget uang pas-pasan, atau lu lagi ada tugas atau pekerjaan yang emang harus diselesaikan, tapi ada teman-teman lu yang ngechat atau ngajak nongkrong, otak lu bilang gak usah, lu harus fokus sama urusan lu. Pas mau ngetik balasan, tangan lu gemeter, takut merasa bersalah, takut dijauhin, takut diasingkan, takut dibilang gak solid. Akhirnya kalimat yang muncul dari mulut lu, oke bro, meluncur. Pas sampai di sana lu cuma duduk dan menyesali keputusan lu. Lu buang waktu, lu buang uang, dan yang paling parah, lu buang prioritas utama dalam hidup lu. Welcome back Gentleman Speak bareng gua. Hari ini kita bakalan membahas suatu penyakit yang paling halus tapi paling mematikan untuk pria yang lagi di fase berkembang. Jebakan people pleasure atau nggak enakan yang berlebihan. Di sini kita bakalan belajar gimana sih caranya menetapkan batasan atau setting boundaries dan berani bilang enggak secara tegas, sopan, dan berkelas tanpa merasa sedikit pun bersalah. Sebelum kita masuk ke solusinya, kita harus tahu dulu nih akar permasalahannya. Kenapa sih banyak pria dewasa yang masih pada bingung untuk menolak ajakan orang lain? Ada 3 alasan utama kenapa rasa nggak enakan ini mengontrol hidup lo. Pertama, takut diasingkan dari kelompok. Secara evolusi, manusia itu makhluk sosial dan dulu kalau dibuang artinya mati. Ketakutan itu masih membekas dalam otak kita. Kita takut untuk menolak, sekali aja takut disangka sibuk, gak asik, bahkan gak diajak lagi di kesempatan berikutnya. Yang kedua, mengundurkan diri dari konflik. Banyak pria mengira bahwa mengiyakan semua ajakan itu adalah orang baik dan mudah bergaul. Padahal faktanya lu cuma nggak mau atau menghindari konflik kecil. Lu lebih milih mengorbankan waktu dan kedamaian lu dibanding mengalami ketidaknyamanan singkat saat menolak ajakan orang lain. Yang ketiga, haus validasi dan pengakuan. Coba lu jujur sama diri sendiri. Kadang lu bilang iya itu bukan berarti lu mau bantuin atau mau ikut, tapi lu pengen disangka hero, lu pengen dapet title cowok yang gampang diandelin, cowok yang dianggap selalu ada. Tapi lu tahu nggak ironisnya itu di mana? Semakin selalu lu bilang iya ke orang lain, justru semakin rendah value lu di mata orang itu. Kenapa? Sesuatu yang selalu ada kapan aja itu nilainya akan turun. Kalau terus-terusan lu pelihara sifat people pleasure ini, ada 3 dampak buruk yang akan menghancurkan lu secara perlahan. Pertama, menghancurkan masa depan dan target lu. Sekali lu bilang iya ke hal yang nggak penting buat lu, sekali juga lu bilang tidak terhadap mimpi lu, kesehatan lu, finansial lu, dan target masa depan lu. Waktu 3 jam yang seharusnya lu pakai untuk upgrade diri, olahraga, atau istirahat, melayang gitu aja cuma buat dengerin gosip yang tidak berguna. Ada orang-orang yang pandai secara alami mendeteksi cowok mana nih yang gampang disetir, mana cowok yang punya prinsip. Begitu mereka tahu lu itu cowok yang gampangan, itu bakalan menjadi opsi pertama untuk mereka supaya dapat bantuan gratis. Kedua, lu bakalan dimanfaatkan oleh orang yang tepat, pinjam uang atau penampung keluh kesah sehari-hari. Ketiga, lu bakalan menyimpan dendam terselubung. Ini yang paling berbahaya. Lama-kelamaan lu bakalan kesel sama diri sendiri dan orang yang ngajak lu. Merasa dimanfaatin padahal lu sendiri yang membuka pintu untuk dimanfaatkan orang lain. Ingat, pria yang tidak punya batasan tidak akan dihormati. Orang lain hanya akan menghormati waktu lu saat
saat lu sendiri pun menghormati waktu lu sendiri. Terus gimana caranya kita menolak tanpa kelihatan jahat, tanpa ngajak ribut tapi tetap terkesan tegas dan berkelas? Ini 4 aturan praktis yang lu bisa pakai hari ini. Saat ada orang yang ngajak atau minta tolong, lu jangan langsung refleks bilang iya atau oke, tapi jawab, oke bro, bentar ya, gua cek jadwal atau agenda gua dulu, nanti gua kabarin. Kalimat ini tuh ngasih lu ruang bernafas untuk mikir rasional, bukan pakai emosi atau rasa gak enakan sesaat. Aturan 2, jujur, singkat, dan tanpa alasan palsu yang belibet. Banyak cowok yang mau nolak ajakan dengan banyak alasan palsu, entah neneknya kesleo lah, kucingnya mati lah, motor gue bannya bocor. Gak perlu bro, semakin panjang kepalsuan lu, semakin orang ngerasa bahwa lu itu lagi defensif dan berbohong. Cukup sampaikan dengan jujur dan singkat. Sorry banget bro, hari ini gue ada prioritas yang harus diselesaikan, jadinya gue nggak ikut dulu ya, atau gue skip dulu ya. Selesai, lu nggak perlu jelasin secara rinci prioritas lu apa. Walaupun kadang ada aja tuh yang maksa-maksa. Ayolah, ayolah, ayolah. Emang prioritas lu apa sih? Emang selebih penting itu ya daripada temen? Privacy bro. Aturan nomor 3, menolak ajakannya bukan orangnya. Kalau yang ngajak temen dekat lu atau orang yang lu hargai, lu bisa pakai struktur ini. Thanks banget bro, lu udah ngajak gua, lu inget gua. Tapi bro, untuk malam ini kayaknya skip dulu deh, karena gue ada urusan lain. Di sini lu mengapresiasi niat baik dia, tapi lu tetap memegang teguh batasan waktu lu. Aturan keempat, tawaran alternatif. Kalau lu berniat emang mau bertemu atau mau membantu, tapi waktunya nggak pas, kendalikan jadwalnya. Jangan lu ngikut jadwal dia, tapi lu yang menentukan jadwalnya kapan. Gue nggak bisa kalau sekarang. Kalau lu mau ngobrolin ini Jumat sore pas gua selesai urusan gua ada waktu 30 menit. Sekarang apa yang harus lu lakuin pas lu udah berhasil bilang enggak, tapi tiba-tiba rasa bersalah itu datang di kepala lu? Pertama, pahami bahwa rasa bersalah itu adalah hal yang wajar di awal. Kenapa? Karena lu lagi melatih otot mental baru. Otak lu yang biasa menjadi penurut itu kaget karena lu memasang benteng baru. Kedua, ubah mindset lu. Menolak ajakan orang lain bukan berarti lu benci mereka. Menolak ajakan orang lain artinya itu lu lagi menyayangi, mencintai diri lu sendiri. Kalau ada temen lu yang ngambek, baper, atau ngejauh saat lu menolak sekali atau 2 kali ajakan mereka, selamat bro, lu baru aja menemukan mana teman sejati, mana temen yang mau memanfaatkan lu doang. Temen yang berkualitas pastinya akan menghargai waktu dan keputusan lu. Mulai hari ini, pegang kendali atas waktu dan hidup lu. Lu bukan aset umum yang bisa dipakai siapa dan kapan aja. Lu adalah pria yang punya arah, punya prioritas, dan punya cita-cita yang harus diprioritaskan. Berani bilang enggak itu adalah langkah awal lu menghargai diri lu sebelum lu minta orang lain untuk menghargai diri lu. Gue pengen denger di kolom komentar, apa sih hal terberat saat lu menolak ajakan orang lain? Atau apa sih ajakan yang paling susah lu tolak sampai sekarang? Sampaikan di bawah, kita diskusi bersama-sama. Kalau video ini membuka mata lu, jangan lupa like dan share ke teman-teman lu supaya kita terus berkembang setiap harinya. Hargai waktu lu, pertegas batasan lu, and stay gentle. Sampai jumpa di video berikutnya. Gua Dahlan, love yourself and thank you.